Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gana Hidayat dengan NPM 2461021 dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Metro. Di sini saya akan menjelaskan tentang intinya mengulang dari 3 materi yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu yang pertama, langsung saja, yang pertama matematika ekonomi, nilai waktu uang, anuitas. Konsep nilai waktu uang. Uang hari ini lebih berharga daripada uang di masa depan. Contohnya itu, lebih baik menerima 1 juta sekarang daripada setahun lagi. Dan yang kedua, alasannya kenapa kok uang hari ini lebih berharga, yaitu uang dapat diinvestasikan dan menghasilkan laba atau interest. Maaf, saya agak 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 pilek, jadi agak bindeng. Dan mikrofon laptop saya ini lagi mati, jadi saya pakai mic. Yang terusnya adalah in- interest rate atau bunga hasil dari investasi, kompon atau bunga majemuk, bunga dari modal plus bunga sebelumnya. Rumus utama. Rumus utama dalam nilai waktu uang itu ada beberapa aspek. Yaitu future 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 value atau nilai yang akan datang. Yang kedua, present value, nilai sekarang. Yang ketiga, future ya value of annuity, nilai yang akan datang dari anuitas. Yang terusnya adalah present value of annuity. Nilainya artinya nilai sekarang dan anuitas. Yang terusnya mortgage constant atau anuitas angsuran hutang. Nah, seterusnya sinking fund, anuitas cadangan penggantian. Yang terakhir, kita lanjut ke slide ya, anuitas. Anuitas atau annuity. Pembayaran atau pendapatan dengan jumlah tetap pada periode yang sama selama waktu tertentu, itulah arti dari anuitas atau annuity. Ciri-ciri anuitas atau annuity itu sendiri adalah jumlah pembayaran yang sama besar, jarak antara pembayaran sama, pembayaran dilakukan dari akhir periode pertama in area. Terusnya, nilai yang akan datang dari anuitas atau future value of annuity. Itu rumusnya yaitu SN sama dengan A kali 1 plus I pangkat N minus 1 per I. Itu I, jadi tadi kayak kapital. Keterangan yaitu SN sabar, saya berikan. Yang SN ini nilai anuitas dari masa depan, dan A jumlah pembayaran tetap. I ini tingkat bunga dan N jumlah periode. Umpamanya berapa tahun lah yang mau dihitung itu N. Jadi seterusnya kita akan nilai sekarang dari anuitas atau present value of annuity. Sebenarnya kalau menurut saya agak mudah diingat, karena yang dirubah itu cuma sedikit. Ini P sama dengan A, rumusnya yaitu P sama dengan A kali 1
plus I minus N. Ini minus ya. Ini minus N per I. Kalau tidak salah tadi per I atau per 1. Sedangkan P nilai sekarang dari anuitas, A jumlah pembayaran, I bunga per periode, N periode. Ini rumusnya. Seterusnya yang kita pelajari pertama tadi, pertama ini konsep nilai waktu uang penting dalam keputusan investasi, kredit, dan perencanaan keuangan. Kedua, semakin cepat uang diterima, semakin besar nilai ekonominya. Rumus future value dan present value membantu menghitung keuntungan atau nilai saat ini dari pembayaran berkala. Kita akan lompat ke materi selanjutnya. Bentar ya. Oke, maaf. Yaitu yang materi kedua ya adalah manajemen keuangan. Dari namanya dulu, manajemen keuangan. Di slide ini kita akan memahami pengertian manajemen keuangan. Apa sih pengertian manajemen keuangan? Manajemen keuangan adalah pengelolaan sumber daya keuangan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan bisnis. Ini harus digarisbawahi. Pengelolaan sumber daya keuangan secara efektif dan efisien. Garis bawahi untuk mencapai tujuan bisnis, tujuan organisasi lah. Menurut J.F. Brandley, bagian dari manajemen bisnis untuk mengatur pengeluaran sesuai tujuan. Menurut Budhaman dan Dougal, mencakup perencanaan, pengawasan, pengembangan, dan administrasi keuangan. Itulah pengertian manajemen keuangan. Setelah kita mempelajari, setelah mengerti, setelah kita mengerti pengertian manajemen keuangan, kita lanjut ke apa sih tujuan manajemen. Jadi kalau dari yang kita pelajari, saya pelajari dan teman-teman pelajari, tujuan manajemen keuangan itu ada beberapa, yaitu memaksimalkan keuntungan dan menekan biaya. Jadi biar biar tidak terlalu boros. Seumpama ada pengeluaran yang tidak perlu, jadi tidak perlu dikeluarkan. Jadi meminimalisir, menekan biaya. Terus menjamin ketersediaan dana operasional. Jangan sampai ada yang selip. Itu termasuk yang termasuk penting juga, karena kalau seumpama kita sampai kekurangan dana operasional, itu bisa menghambat produksi. Seterusnya itu sebagai alat perencanaan, pengawasan, dan pengendalian dana dan manajemen keuangan. Seterusnya memberikan pengembalian yang layak bagi pemegang saham. Jangan sampai pemegang saham itu apa bahasanya, kecewa lah, jangan sampai kecewa. Terusnya menjamin keamanan dan efisiensi investasi, sehingga investor itu akan menginvestkan dananya kepada kita tanpa berpikir lagi. Seperti itulah kurang lebih contohnya. Keputusan keuangan atau financial decision jangka panjang. Struktur modal untuk operasional jangka panjang. Yang kedua, menyangkut bagaimana organisasi mendapatkan dan menggunakan dana. Ketiga, jangka pendek, pengelolaan model kerja dan sumber dana harian. Itulah keputusan keuangan financial
decisian. Terusnya fungsi manajemen keuangan. Fungsi manajemen keuangan, perencanaan dan pengendalian keuangan. Itu yang pertama, yang kedua pemanfaatan aset, yang ketiga pengelolaan modal, yang keempat pengelolaan surplus, lima pengelolaan arus kas, enam manajemen risiko. Kita mulai dari perencanaan dan pengendalian keuangan menggunakan forecasting, analisis rasio, dan laporan laba rugi. Juga pemanfaatan aset, mengatur aset agar memberikan keuntungan jangka panjang. Pengelolaan modal, memperkirakan dan mencari sumber modal, adalah fungsi manajemen juga. Terusnya pengelolaan surplus, mengatur keuntungan untuk investasi atau dividen. Terusnya pengelolaan arus kas, menjaga keseimbangan utang dan piutang jangan sampai membengkak kali. Manajemen risiko, mengantisipasi risiko keuangan di masa depan. Saya teruskan, maaf tadi ada beberapa gangguan. Saya teruskan itu ke slide berikutnya. Prinsip manajemen keuangan. Prinsip manajemen keuangan itu konsisten. Akuntabilitas, tiap pengguna dana dapat bertanggung jawabkan. Terus transparansi, kelangsungan hidup, integritas, standar akuntansi. Itulah prinsip-prinsip manajemen keuangan. Saya untuk materi yang kedua, kesimpulannya adalah pentingnya manajemen keuangan itu membantu perencanaan perolehan dan penggunaan dana secara efektif. Yaitu yang kedua, meningkatkan profitabilitas dan nilai perusahaan, menjaga stabilitas ekonomi organisasi, mendorong efisiensi dan kesadaran finansial bagi karyawan. Itulah pentingnya manajemen keuangan. Setelah kita mempelajari materi yang kedua, kita akan lanjut ke materi yang seterusnya. Laporan keuangan dan analisis laporan keuangan. Seperti biasa, yang pertama kita harus mengerti pengertian laporan keuangan. Catatan informasi keuangan perusahaan selama periode tertentu. Digunakan untuk mengembangkan kinerja dan posisi keuangan. Pengertian laporan keuangan adalah itu. Untuk komponen utama yaitu neraca, balance sheet, menunjukkan aset kewajiban dan ekuitas. Yang kedua laba rugi, income statement, menunjukkan pendapatan dan beban. Yang ketiga arus kas, cash flow. Saya ulangi, arus kas atau cash flow, menggambarkan aliran kas masuk dan keluar. Terusnya yaitu analisis laporan keuangan. Cara analisis laporan keuangan yaitu proses evaluasi kinerja dan posisi keuangan perusahaan berdasarkan laporan keuangan. Dan tujuannya itu apa? Yang biasanya lumayan dibingungkan adalah tujuannya. Tujuannya adalah menilai posisi dan kinerja keuangan, membandingkan kinerja antar periode atau dengan perusahaan lain, membantu mengambil keputusan bagi manajemen investor dan kreditur. Itulah tujuannya analisis laporan keuangan. Tujuan analisis bagi pihak terkait. Pihak terkait itu siapa aja sih? Ada 3, kreditur, manajemen, dan investor. Untuk kreditur dapat menilai kemampuan perusahaan membayar bunga dan utang. Manajemen mengetahui kekuatan, kelemahan, serta strategi perbaikan. Investor menilai potensi laba dan risiko investasi. 4 kelompok analisis. 4 kelompok analisis itu adalah rasio keuangan atau financial ratio. Maaf. Bahasa Inggris saya agak kurang. Saya harus lebih banyak belajar lagi. Analisis tren itu analisis tren atau trend analisis. Keyman stage analisis yang ketiga, dan 4 indeks analisis.
kelompok analisis jenis resiko. Saya akan bacakan satu jadi kanan ya. Solvabilitas. Jenis resikonya solvabilitas. Fungsi utama mengukur kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek. Contohnya current ratio atau quick ratio. Kedua, aktivitas. Fungsi utama aktivitas adalah efisiensi penggunaan. Jadi tidak ada aset yang tidak dipergunakan. Kalau dibuang itu tidak boleh. Tapi biasanya tidak digunakan atau nganggur ngangkrak. Contohnya inventory turun, aset turnover. Yang ketiga, leverage. Fungsi utamanya ialah ketergantungan pada utang. Contoh debt to asset ratio atau seterusnya interest coverage. Jenis risiko yang keempat adalah profitabilitas. Fungsi utama kemampuan menghasilkan laba, net profit margin, ROA dan ROE. Kasus dari PT Fontina dari tahun 2009 ke 2010 penjualan naik 90.000 sampai 114.000, laba bersih naik dari 4.700 ke 5.750, current ratio turun 2,24 sampai 1,70, menandakan penurunan likuiditas. Rasio probabilitas meningkat, kinerja laba membaik, leverage stabil, struktur modal relatif aman. Kesimpulan, laporan keuangan adalah alat penting untuk menilai kesehatan perusahaan. Analisis risiko membantu memahami likuiditas, probabilitas, efisiensi, dan struktur modal. Kesimpulan seterusnya adalah hasil analisis digunakan untuk pengambilan keputusan bisnis dan keuangan yang lebih tepat. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang materi laporan keuangan dan analisis laporan keuangan. Pengertian laporan keuangan. Catatan informasi keuangan perusahaan dalam satu periode akuntansi. Bertujuan pengembangan kinerja dan posisi keuangan perusahaan. Itu tujuan dari laporan keuangan. Komponen utama yaitu neraca, laba rugi atau arus dan seterusnya arus. Tujuan analisis laporan keuangan menilai posisi dan kinerja keuangan perusahaan, membandingkan hasil sekarang dengan masa lalu perusahaan lain atau industri, membantu pengambilan keputusan bagi beberapa pihak. Kreditur menilai kemampuan bayar pinjaman, manajemen mengevaluasi kinerja dan menentukan strategi perbaikan. Seterusnya adalah jenis-jenis laporan keuangan. Pada jenis-jenis laporan keuangan itu ada 4. Dibagi menjadi 4. Yaitu yang pertama analisis rasio keuangan, yang berarti perbandingan angka-angka laporan keuangan. Yang kedua yaitu analisis tren, melihat perubahan naik turun dari waktu ke. Yang ketiga analisis common size, mengubah data ke dalam bentuk persentase. Analisis indeks, membandingkan terhadap tahun dasar atau base year. Jenis rasio keuangan. Rasio solvabilitas atau kemampuan bayar kewajiban jangka pendek, atau bisa disebut current ratio, aset lancar atau utang lancar. Rasio aktivitas, efisiensi penggunaan aset, inventory turnover, HPP atau persediaan. Rasio leverage, ketergantungan pada uang, debt to equity ratio atau utang ekuitas. Rasio profitabilitas,
situ dari tadi. Kemampuan menghasilkan laba atau net profit margin, laba bersih atau penjualan. Untuk hasil analisis PT Fontana, eh, kinerja meningkat dari 2009 ke 2010. Penjualan naik dari 92.000 ke 114.000. Laba bersih naik dari 4.700 ke 5.750. Maaf saya salah ngomong. Rasio lancar turun sedikit, tapi masih sehat, tapi masih bisa sehat. Kalau tidak terlalu banyak itu lumayan sehat. Tapi biasanya konsep pembisnis itu beberapa perak pun itu sangat berharga. Itu rasio profitabilitas stabil di sekitar 5%. Jadi kalau dia melebihi 5% itu patut dipertanyakan. Kesimpulan. Kesimpulan dari materi yang tadi saya sampaikan, materi yang ini, analisis laporan keuangan penting untuk menilai kesehatan perusahaan. Kalau seumpama perusahaan itu tidak sehat, itu akan teranalisis atau terlihat dan dapat membantu investor manajemen dan itu dalam pengambilan keputusan. Dia akan menginvest kepada satu seperti itu. Dan terusnya adalah diperlukan pemantauan berkelanjutan agar strategi bisnis lebih tepat. Itulah, guys yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada salah kata atau penyampaian saya dalam berbahasa Inggris kurang tepat atau bahasanya masih terbata-bata. Saya minta maaf, saya masih kurang belajar lagi. Saya akan berusaha untuk lebih sempurna lagi. Sekian dari saya. Saya meminta maaf jika ada salah kata. Saya Gana Hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.